Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Filahul Aini dengan NIM T2019-1334. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan salah satu aplikasi untuk belajar ilmu tajwid di HP Android kalian. Aplikasi tersebut adalah aplikasi tajwid praktis Al-Mumtazah plus audio offline. Untuk lebih jelasnya, silakan simak penjelasan dari saya berikut ini. Dan jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan komen di video ini ya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Oke, langsung saja. Langkah awal yang harus kita lakukan adalah mendownload aplikasi Tajwid Al-Mumtazah plus audio offline-nya di Google Play Store. Pertama, kalian buka aplikasi Google Play Store kalian. Selanjutnya, ketikkan aplikasi Tajwid praktis dan search. Nah, di sini akan ditampilkan banyak sekali pilihan aplikasi yang berhubungan dengan ilmu tajwid. Yang akan kita gunakan di sini adalah Tajwid Praktis Al-Mumtazah plus audio offline. Kita pilih. Kemudian kalian install aplikasi ini terlebih dahulu dan tunggu sampai proses penginstalan tersebut selesai. Nah, setelah proses penginstalannya selesai, kita buka aplikasi ini. Dan ini dia tampilan awal atau menu utama di aplikasi ini. Di sini ada nomor 1 sampai 11. Di atasnya ada gambar makhorijul huruf dan huruf hijaiyah. Kita bahas satu persatu ya. Mulai dari gambar huruf hijaiyah dan makhorijul huruf. Kita klik. Ketika kalian klik gambar tersebut, nanti akan ditampilkan makhorijul huruf dan di bawahnya ada huruf hijaiyah. Untuk makhorijul huruf ini atau tempat keluar huruf ditampilkan penjelasan atau ilustrasi dari makhorijul huruf dalam bentuk gambar. Kemudian di bawahnya terdapat huruf hijaiyah dari alif sampai ya dengan berbagai warna yang sangat menarik. Nah, saat kalian masih bingung gimana cara melafalkan huruf hijaiyah ini sesuai dengan makhorijul hurufnya, kalian bisa mendengarkan contoh pelafalannya menggunakan audio offline yang sudah disediakan. Bagaimana cara untuk mendengarkan audio tersebut? Caranya sangat mudah. Kalian cukup mengeklik salah satu huruf hijaiyah yang ingin kalian dengarkan audionya. Nanti akan secara otomatis terputar audio offline dari pelafalan huruf hijaiyah yang sesuai dengan makhorijul huruf. Contoh ya, kita klik huruf hijaiyah alif. Alif, ba, ta, sa, jim. Nah, seperti itu. Jadi, sangat mudah kan? Kalian tinggal klik salah satu huruf hijaiyah, nanti akan keluar audionya secara otomatis. Ini untuk menu yang pertama. Kita beralih ke menu selanjutnya. Di sini disediakan mulai nomor 1 sampai nomor 11. Nomor 1 isinya hukum nun sukun dan tanwin, nomor 2 hukum nun sukun, nomor 3 hunah dan qalqalah, nomor 4 hukum mat, nomor 5 hukum idgham, nomor 6 lafal Allah atau lafal jalalah, nomor 7 huruf syamsiah dan qamariyah, yang ke-8 huruf hukum ra, yang 9 tanda-tanda waqaf atau berhenti, yang ke-10 jenis bacaan spesial. Dan yang terakhir atau nomor 11 adalah tips menghafal Al-Quran. Jadi, mulai dari nomor 1 sampai nomor 10
ini berisi tentang hukum tajwid. Sedangkan untuk nomor terakhir atau nomor 11 ini isinya tips menghafal Al-Quran. Pada setiap menu ini nantinya akan dijelaskan pengertian dari hukum-hukum ini. Contoh ya, kita ambil contoh untuk hukum nun, sukun, dan tanwin. Ketika kita klik hukum nun, sukun, dan tanwin, akan muncul penjelasannya beserta pembagian dari hukum nun, sukun, dan tanwin. Di sini dijelaskan bahwa hukum nun, sukun atau nun mati dan tanwin adalah sama dalam lafal tetapi berbeda dalam tulisan. Adapun pembagian dari hukum nun, sukun atau tanwin ini dibagi menjadi 5, yaitu idgham halqi, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab, dan yang terakhir ada ifa hakiki. Nah, ketika kita ingin mengetahui penjelasan lebih dalam atau penjelasan yang lebih terperinci dari idgham halqi, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab, dan ifa hakiki, kita cukup mengeklik salah satunya. Nanti di sana akan dijelaskan secara lengkap mulai dari pengertiannya, cara membacanya, hurufnya apa saja, dan disertai dengan contoh bacaannya. Kita ambil contoh yang idgham halqi. Nanti akan ditampilkan seperti ini. Di sini akan ada penjelasan pengertian dari idgham halqi, kemudian cara membacanya, huruf-huruf yang termasuk ke dalam huruf idgham halqi, dan contoh bacaan yang termasuk ke dalam bacaan idgham halqi, disertai dengan sebab atau alasan mengapa contoh bacaan ini tergolong ke dalam bacaan idgham halqi. Di sini dijelaskan, idgham halqi adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang berjumlah 6 huruf, yaitu hamzah, ha, ain, ha, ghain, dan kha. Cara membacanya harus jelas dan tidak boleh berdengung. Nah, arti dari kata idgham itu sendiri artinya jelas atau terang, sedangkan halqi berarti kerongkongan. Di sini disediakan 6 contoh bacaan. Nah, ketika kalian masih bingung gimana cara membacanya yang benar, kalian bisa mendengarkan audio offline-nya bagaimana cara membacanya yang sesuai dengan hukum tajwidnya. Caranya sama seperti yang huruf hijaiyah tadi. Cukup kita klik bacaan mana yang ingin kita dengarkan, maka nanti akan secara otomatis terputar audionya. Kita ambil contoh seperti ini. Kufuwan ahad, man khaffat qauman ghairakum. Nah, seperti itu ya. Jadi cukup kita klik, maka nanti akan keluar audio offline-nya bagaimana cara membacanya yang benar sesuai dengan hukum tajwidnya. Kemudian, di setiap contoh bacaan ini di sampingnya kan ada tanda kurung buka. Nah, di dalam itu isinya itu sebenarnya adalah sebab atau alasan mengapa contoh bacaan ini termasuk ke dalam kategori bacaan idgham halqi. Contohnya, untuk contoh bacaan kufuwan ahad. Mengapa ini termasuk ke dalam bacaan idgham halqi? Karena di sini ada huruf tanwin bertemu dengan huruf alif. Nah, itu yang ditandai dengan warna merah ya. Itu sebab mengapa bacaan ini tergolong ke dalam bacaan idgham halqi. Jadi seperti itu penjelasan dari idgham halqi ketika kalian mengeklik menu idgham halqi tadi. Sama dengan idgham halqi ketika kalian mengeklik idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab, dan ifa hakiki, nanti akan muncul pengertiannya secara lebih terperinci dan mendalam disertai dengan contoh bacaannya dan audio offline-nya. Seperti ini ya kurang lebih tampilannya, dan masih sama di sini juga disertai dengan audio offline. Man yaqulu. Nah seperti itu. Begitupun dengan yang idgham bila gunnah. Min ladun
غفور رحيم. Dan seterusnya. Nah, untuk menu yang kedua, isinya sama dengan hukum nun sukun tadi. Di sini juga dijelaskan pembagian dari hukum mim sukun. Di sini hukum mim sukun dibagi menjadi 3. Ada idgham mimi, ikhfa syafawi, idhar syafawi. Seperti itu ya. Di sini juga dijelaskan pengertian dari setiap hukum bacaan, cara membaca disertai dengan contoh dan audio offline. Di sini juga dijelaskan atau disebutkan huruf apa saja yang termasuk ke dalam hukum bacaan tersebut. Selanjutnya untuk menu yang ketiga, isinya masih sama ya, tentang pembagian dari hukum bacaan munah dan qalqalah, kemudian pengertian, cara membaca, contoh bacaannya, dan hurufnya apa saja. Begitupun dengan hukum mat atau untuk menu yang keempat. Di sini juga dijelaskan pembagian dari hukum mat. Di sini ada 13 hukum mat, mulai dari mat tabi'i sampai dengan mat tamkin. Ketika kita klik salah satu dari nomor ini atau salah satu dari menu-menu ini, isinya akan sama seperti yang menu nomor 1 tadi, atau ketika kita mengklik idhar harki tadi. Di sini juga dijelaskan apa itu mat tabi'i, hurufnya apa saja, kemudian cara membacanya bagaimana, contoh bacaannya seperti apa. Begitupun dengan menu yang kelima atau hukum idgham. Di sini juga dijelaskan pembagian dari idgham dan pengertiannya dari setiap pembagian tersebut, hurufnya apa saja juga beserta contoh dan audio offline-nya. Untuk menu yang keenam, lafal Allah atau lafal jalalah, juga dijelaskan pembagiannya disertai contoh dan pengertiannya. Selanjutnya untuk menu yang ketujuh, kita klik huruf samsiah dan qamariyah. Isinya masih sama ya. Di sini dijelaskan pembagian dari huruf samsiah dan qamariyah. Yang bagian A itu huruf samsiah. Apa saja yang termasuk ke dalam huruf samsiah? Di sini ada ta, tha, dal, zal, ro, za, dan seterusnya. Kemudian contoh dari huruf samsiah. Begitupun dengan huruf qamariyah, juga dijelaskan apa saja yang termasuk ke dalam huruf qamariyah dan bagaimana contohnya disertai dengan audio offline. Wattini al-jumu'atu. Seperti itu. Kemudian untuk menu yang ke-8 yaitu hukum ro. Kita klik. Di sini juga dijelaskan pembagian dari hukum ro. Di sini ada 2. Hukum ro yang dibaca tipis dan hukum ro yang dibaca tafhim atau tebal. Di sini disertai dengan ciri-ciri dari setiap hukum ro tadi, kemudian contohnya disertai dengan audio offline. Nah, untuk menu selanjutnya atau menu yang ke-9 adalah tanda-tanda wakaf atau berhenti. Kita klik. Nah, di sini isinya berbagai tanda wakaf atau macam-macam tanda wakaf disertai dengan pengertiannya dan contoh dari tanda baca wakaf tersebut. Di sini lengkap sekali ya, mulai dari wakaf lazim, ada wakaf jaiz, wakaf mustahab, ada mulwakfik, dan wakaf mutlak, wakaf mu'anaqah, dan seterusnya sampai yang terakhir ada wakaf akhir surah. Kemudian kita beralih ke menu yang ke-10. Di sini ada menu jenis bacaan spesial. Ketika kita klik, nanti akan muncul apa saja yang termasuk ke dalam jenis bacaan spesial. Di sini ada saktah, kemudian tashil, kemudian ismam, naqol, dan yang terakhir ada imalah. Di sini juga dijelaskan dari pengertian setiap jenis bacaan spesial ini.
kemudian cara membacanya bagaimana, dan terdapat dalam Quran surat apa saja, contohnya seperti apa, dan seterusnya. Dan tentu saja juga masih disertai dengan audio offline pada setiap contoh bacaannya. Kemudian itu tadi 10 hukum tajwid yang dibahas dalam aplikasi ini. Dan yang terakhir kita mendapatkan bonus di menu yang ke-11, yaitu tips menghafal Al-Quran. Ketika kita klik tips menghafal Al-Quran, maka di sini akan ditampilkan gambar sebagai penjelasan bagaimana cara menghafal Al-Quran dengan jari. Kemudian di bawahnya juga dijelaskan lebih terperinci cara dan tipsnya. Dan juga di sini disertai dengan contohnya untuk memudahkan kita mempraktekkan tips menghafal Al-Quran ini. Jadi, untuk kalian yang ingin menghafal Al-Quran, ini bisa menjadi salah satu tips atau cara kalian dalam memudahkan kalian untuk menghafalkan Al-Quran. Nah, itu tadi menu-menu yang ada di aplikasi ini. Mulai dari makhorijul huruf beserta huruf hijaiyah, kemudian hukum tajwid dari nomor 1 hingga nomor 10, dan menu yang terakhir di nomor 11 yang berisi tentang tips menghafal Al-Quran. Selanjutnya, untuk titik 3 di pojok kanan atas ini berisi tentang rate us untuk memberi rating aplikasi ini pada Google Play Store, kemudian share this aplikasi. Ini apabila kalian ingin membagikan aplikasi ini kepada teman atau kerabat kalian, bisa melalui Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya. Kemudian ada about, ini penjelasan tentang aplikasi ini. Di sini juga disertai penjelasan tentang penulis. Selanjutnya ini privasi, isinya tentu saja penjelasan tentang privasi di aplikasi ini ya. Ketika kita klik, maka akan muncul penjelasannya seperti ini. Ini dalam bahasa Inggris ya, jadi kalian harus paham bahasa Inggris jika kalian ingin memahami isi dari privasi ini. Itu saja menu-menu yang ada di aplikasi ini. Sangat sederhana, simple, dan mudah dipahami ya. Nah, setelah saya menjelaskan mulai dari cara penginstalan, kemudian menjelaskan isi dari aplikasi ini, menunya apa saja, bagaimana cara menggunakannya, kemudian saya akan mengemukakan pendapat saya tentang aplikasi ini. Menurut saya, aplikasi ini sangat simple, sederhana, dan mudah sekali untuk diakses. Dan juga aplikasi ini sangat membantu kita untuk memahami ilmu tajwid lebih dalam lagi. Apalagi di aplikasi ini juga pada setiap contohnya disertai dengan audio offline yang semakin memudahkan kita untuk mempraktekkan cara membaca yang benar secara langsung dengan menirukan audio offline tersebut. Jadi aplikasi ini sangat-sangat mudah dan bermanfaat untuk kita belajar tajwid. Aplikasi ini juga bisa digunakan untuk kita sebagai penunjang pembelajaran ilmu tajwid kepada peserta didik. Nah, kekurangan dari aplikasi ini sendiri adalah di menu makhorijul hurufnya. Mengapa saya bilang ini kekurangan? Karena pada aplikasi ini hanya dijelaskan dalam bentuk gambar saja. Tidak ada penjelasan deskripsinya. Jadi masih cukup sulit dipahami ketika kita hanya melihat gambarnya saja tanpa disertai dengan penjelasan. Kemudian kelebihannya ada satu lagi, di mana di aplikasi ini juga disediakan tips menghafal Al-Quran yang sangat bermanfaat dan mudah ya untuk dipraktekkan. Jadi ini juga menjadi salah satu keunggulan atau kelebihan dari aplikasi ini. Nah, mungkin itu saja ulasan dari saya.
tentang aplikasi tajwid praktis Al-Mumtazah plus audio offline ini, dan menurut saya aplikasi ini sangat cocok digunakan sebagai penunjang pembelajaran ilmu tajwid di tingkat SD, MI, SMP, SMA seperti itu. Namun tentu saja harus tetap disertai pendampingan atau disertai dengan penjelasan lebih lanjut oleh pendidik tersebut. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga dapat bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.